Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur, menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini. Kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan. Atau tidak lebih dari aset kita. Ya, saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar. Dan beliau diselamatkan dan apa yang terjadi? Ya kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu maaf ya BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang. Ya, mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini. Dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you Lord. We worship you God. You are here.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. See, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Sekali katakan, waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God. that is who you are. You are waymaker. You are waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. Sekali katakan, you are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Sekali katakan waymaker. You are waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who. Come on, church, let's sing this song. You are waymaker. Miracle worker, Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. light in the darkness, Yes, amen. My God. that is who. Sing one more time. You are way
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Mari semua Tuhan katakan bersama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sing it one more time. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. 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 Mari jemaat Tuhan sama-sama yang pujian ini. That is who you are. That is who you are. Sekali katakan that is who you are. 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 That is who you. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. That is who you are. That is. Sekali katakan that is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari jemaat Tuhan saja katakan, you are waymaker, miracle worker, and promise keeper. Light in the darkness, My God. that is who you are. Mau lebih sungguh-sungguh katakan you are waymaker, miracle worker, and promise keeper. Light in the darkness, My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Kami sembah Engkau. Kami agungkan Engkau. We worship you, God. We worship you, Lord. Kami menyembah. Kami berserah.
kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya sampai hari ini Tuhan. Kami masih percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terang di saat kegelapan Tuhan. Mujizat terjadi bagi kami sampai hari ini Tuhan. You are the way maker Lord. You are the way maker Lord. We worship you Lord. Maker, miracle work, and promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shout His name. That is who you are. 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 You are waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di WRK pada siang hari ini. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian. Ada sukacita, amin. Bisa berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Come on. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hey. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmat. Sekali ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, come on, ku bersuka sebab Dia dirahmat. Hey. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka. Oh, Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Mari tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, apa? Ku bersuka, Dia kirangkanku. Come on. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Sekali lagi. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Mari jemaat Tuhan kita katakan Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mungkin agak sedikit berbeda hari ini, karena hari ini kita boleh lihat kiri kanan ya, banyak menggunakan warna merah. Betul Bapak Saudara sekalian? Kasih salam kiri kanan, bilangin gongsi facai, bilang begitu dong semuanya. Amin.
Semua diberikan Tuhan, amin. Masih memuji Tuhan, amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Come on. One more time. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali katakan semua musuh gemetar. Are you ready, church? Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari jemaat Tuhan katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Bila kau Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Serukan namanya, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Engkau besar di dalam. Engkau besar di dalam. Haleluya. Yes Lord Jesus, Engkau besar di dalam kami Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian ini. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on church, katakan bersama-sama. Immanuel, Immanuel, amen. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali katakan Immanuel. Immanuel. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan
buktikan Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Mari jemaat Tuhan sekali katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, iman. Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biar lewat firman ini kami bisa belajar sesuatu, Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau duduk mendengarkan firman agar menjadi sesuatu yang besar bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara Bapak sekalian yang di rumah maupun dimanapun kita berada saat hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya dan kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu selalu baik di setiap musim kehidupan kita. Amin. Siang hari ini kita sama-sama belajar dari salah satu kitab di Perjanjian Lama yang cukup memberkati begitu banyak orang, yaitu kitab Mazmur. Dan yang saya ambil dari pasal 42. Mazmur 42 menceritakan begitu hal yang cukup luar biasa bagi saya pribadi, ya. Di dalam latar belakang penulisan Mazmur 42 adalah pada saat pemazmur ada dalam pembuangan di Babel. Nanti kita bisa baca sama-sama begitu ya Bapak Saudara sekalian, menunjukkan bahwa pemazmur merasa Tuhan sudah jauh darinya. Di sini ada sebuah kerinduan yang begitu mendalam. Di tengah-tengah penderitaan dalam pembuangan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, pemazmur mengungkapkan diri seperti rusa yang merindukan air. Jadi ada sebuah kehausan yang begitu dalam. Ia merindukan untuk bisa mengalami Allah yang hidup. Ia benar-benar merindukan sesuatu yang bukan kering, tetapi sesuatu yang bisa membasahi kerohaniannya dia. Nah, pemazmur bersama dengan umat Israel mengalami cemoohan, yaitu di manakah Allahmu? Jadi ada tekanan demi tekanan yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya ini, pemazmur menemukan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi siang hari ini kita belajar bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini pun ada kekuatan dan pertolongan yang Tuhan beri. Nah, bulan ini kita bicara tentang apa? Health, kesehatan. Kalau secara fisik ya, secara fisik di dunia ini kesehatan fisik perlu namanya di check up. Nanti kita akan baca di Mazmur 42, satu pasal kita baca semua. Tapi sebelum itu izinkan saya bercerita sedikit tentang kesehatan. Buat saya kesehatan sangat penting. Orang berkata bahwa gini, saat-saat ini kesehatan lebih penting dari segalanya. Sebenarnya bukan saat-saat ini, tetapi sudah dari sejak dahulu kala. Buat apa kalau kamu sakit-sakitan tetapi kamu punya semuanya? Oke? Jadi gini, waktu kita merasa kita sudah sehat dan memang kondisi fisik kita sehat, kita bisa melakukan segala hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Kita juga jangan lupa untuk cross check. Kita jangan lupa juga untuk check up kerohanian kita. Apakah kerohanian kita udah dalam titik sehat? Atau kerohanian kita sudah dalam titik kritis? Bahkan sudah mati secara rohani.
Kita mesti cek diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita menjadi hakim atas orang lain. Hanya kamu dan saya yang tahu sampai di mana kerohanian kita. Waktu kita sadar bahwa kerohanian kita titik di mana berada dalam sebuah kejenuhan, di mana kerohanian kita mungkin sedang dalam koma, sedang dalam butuh yang namanya kesembuhan, kita datang sama Tuhan. Mungkin sekarang kita berada di zaman ataupun di tengah-tengah kondisi seperti yang di Mazmur 42 katakan tadi. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah sebuah hal yang aku haus banget sama firman Tuhan. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Kita datang sama Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan siang hari ini. Tetapi 2 poin ini akan menjadi pertanyaan refleksi kepada diri kita sendiri. Apakah kerohanian kita sudah cukup sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat ketiga saya bacakan lagi, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi yang pertama yang kita perlu tahu ini, apakah saudara dan saya haus akan Allah? Itu yang perlu kita tanya dalam diri kita saat-saat seperti ini. Tanda seseorang memiliki kerohanian yang sehat, yaitu dia haus dan lapar akan firman Tuhan. Ketika adalah masalah seperti apapun, dia selalu ingin mencari Allah. Ada lagu yang berkata bahwa Jesus is the center of my life. Waktu Tuhan menjadi pusat, menjadi center dalam kehidupan kamu. Ketika masalah ada, ketika berkat ada, selalu cari Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Kalau kita sudah mulai tidak haus dengan firman Allah, kalau kita sudah mulai tidak rindu dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, maka kerohanian kita perlu dicek. Makanya yang pertama saya katakan apa? Apakah Anda haus akan Allah? Tanda orang yang haus akan Allah apa? Yang pertama, selalu ingin mencari Allah. Perumpamaannya seperti yang Alkitab katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Orang yang haus itu selalu mencari sumber air. Ketika siang hari saya berolahraga ataupun saya bekerja kena panas matahari, saya lagi capek, yang saya cari air untuk menyegarkan dahaga. Yang saya cari air untuk apa? Menyegarkan jiwa saya. Sama juga halnya dengan kerohanian kita. Mungkin karena terlalu capek, mungkin karena terlalu sibuk, mungkin karena kesalahan kita juga membuat kita jauh dari Allah dan membuat kita kering. Kuncinya datang sama Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Waktu kamu merasa kering, waktu kamu merasa kosong, datang sama Tuhan. Selalu mencari Allah. Apapun persoalan hidup kamu, jangan cari manusia. Berbahaya kalau sampai kita mengandalkan manusia dibanding kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi maksudnya untuk Allah menjadi prioritas adalah begini, kita mengawali hari dengan berdoa mencari wajah Tuhan. Bangun pagi bersyukur. Kata bersyukur identik dengan kata apa? Enough. Cukup dengan apa yang kamu punya saat ini, bersyukur. Kalau Tuhan kasih lebih bersyukur. Jadi kita bangun pagi hari, puji Tuhan, bersyukur masih bisa sehat, masih boleh bernafas. Bersyukur sama Tuhan. Dan waktu kita benar-benar memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, kita akan mengambil keputusan yaitu dengan petunjuk Allah. Orang yang hidupnya bergantung dengan Tuhan Yesus, setiap keputusan, setiap perkataan, apapun yang dia lakukan pasti berbeda. Kenapa? Karena dia menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang kedua untuk Allah menjadi prioritas adalah gini, hanya Allah yang bisa memuaskan diri. Tidak ada yang bisa memuaskan diri kita. Mau itu harta, mau itu popularitas, dan maupun juga itu apa? Pangkat, derajat, atau posisi. Mau harta kita begitu banyak, kalau Allah tidak menjadi pusat dalam kehidupan kita tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam hidup ini.
Waktu kamu sudah mencapai tingkat di populer, mungkin kamu sudah artis, pangkatmu sudah sangat tinggi, Bapak Saudara sekalian ya, sudah mencapai titik di mana kalian ada direktur membawahi begitu banyak orang. Tetapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, kalau Tuhan bukan menjadi center dalam kehidupanmu, kamu tidak akan pernah bisa puas. Dan berbahaya sekali, kerohanian kita mulai kering, mulai sekarat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poin yang pertanyaan kedua yang perlu kita cross check siang hari ini adalah apa? Apakah hidup Anda dipandu oleh firman Tuhan? Ada dua hal sebenarnya, filsafat dunia atau firman Tuhan. Filsafat dunia contohnya seperti apa? Simple banget. Itu adalah pandangan hidup yang berasal dari hikmat manusiawi. Misalnya untuk kaya kita harus pelit. Atau yang kedua, kalau kamu ditampar pipi kiri, balas dong, bahkan lebih keras lagi. Tapi firman Tuhan katakan tidak, Bapak Saudara sekalian, kasihi musuhmu, berdoa untuk musuh-musuhmu. Bagaimana kita melakukan ini? Kita tidak akan bisa kalau bukan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Bapak Saudara sekalian. Kerohanian kita perlu kita cek saat-saat sekarang. Imunmu dijaga, kesehatanmu dijaga, tapi iman jangan lupa. Awal-awal terjadi pandemi ini, semua orang berkata tentang yuk jaga kesehatan, yuk jaga kesehatan, jaga kesehatan. Itu bagus, imunmu dijaga, tapi imanmu bagaimana? Apakah kamu lebih percaya dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau lebih percaya dengan namanya firman Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tidak pernah berkata untuk mengandalkan manusia siapapun dia. Firman Tuhan selalu katakan apa? Andalkan Tuhan dalam kondisi yang sedang terjadi saat-saat ini. Makanya di awal saya katakan, di dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik. Maka dari itu kita harus jadi orang-orang Kristen yang haus akan firman Allah. Kita yang haus akan kehadiran Allah. Waktu kamu berdoa, waktu kamu memuji menyembah Tuhan, waktu kamu datang di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Enggak cuma sekedar kita datang kayak bikin laporan sama Tuhan. Kita cuma sekedar bawa list laporan. Ini. No. Tapi kita datang dengan hati yang haus, yang lapar, yang rindu akan jamahan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Yesus yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan mujizatnya masih boleh terjadi bagi kita semua sampai hari ini. Tapi tergantung apakah kita masih mau percaya kepada Dia. Apakah kita masih haus dan lapar. Firman Tuhan sudah katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tadi di pertama saya sudah dikatakan ayat 2 sampai ayat 4 menunjukkan bahwa di kisah ini pemazmur sedang merasa Tuhan jauh. Karena dikatakan ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mungkin ada saat-saat ini kita merasa bahwa Allah itu jauh banget. Tuhan tuh kayak jauh banget, gak deket sama kita. Tapi dengar baik siang hari ini, Tuhan tidak pernah tutup kuping untuk kita. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kita. Kita datang kepada Dia, kita haus dan lapar akan Dia. Maka kalau Tuhan sudah berikan air yang begitu luar biasa bagi kita minum dengan sukacita, kita menikmati dalam hidup ini. Kita kayak, saya pernah ketika saya lagi capek banget, saya lagi panas, dan waktu saya selain minum, saya berenang, itu rasanya seger banget. Buat saya, ini perumpamaan yang buat saya sampaikan, kayak kamu tuh diguyur air yang segar sekali. Ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru. Jadi di tengah-tengah pergumulan hidup kita, walaupun berat titik terendah sekalipun, kita dapat menemukan yang namanya kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kalau kita bicara kita haus dan lapar akan firman Tuhan, kita benar-benar rindu akan firman Tuhan, ada 3 sebenarnya. Kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan yang ketiga apa? Kita melakukan firman Tuhan. Waktu kamu baca firman, kamu baca ayat, kamu tahu tentang ayat ini. Dan kamu mulai mengerti. Tapi sampai kamu dimengerti tidak cukup, kamu harus melakukan firman Tuhan. Kamu tahu ketika ada orang yang bersalah sama kamu, kita harus mengampuni. Nggak boleh menghakimi. Jangan sampai kita ikut tren saat ini menjadi hakim atas orang lain. Saya katakan di awal tadi, waktu kita meng-cross-check kerohanian kita apakah sehat atau tidak, kita tidak boleh jadi hakim bagi orang lain. Tetap berfokus sama namanya apa? Perbaikan diri kita sama Allah. Tuhan sayang sama kamu dan saya.
Tuhan benar-benar peduli dengan kamu dan saya. Maka dari itu jangan pernah sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan beri. Kalau Tuhan sudah kasih kamu nafas, Tuhan memberikan kamu kesehatan sampai hari ini, puji Tuhan, bersyukur kepada Allah. Ingat, kita hidup semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kesehatan kita tidak cuma kita hanya sibuk dengan check up hal-hal yang jasmani. Tidak salah, tapi jangan lupa hal-hal yang rohani. Kita jalan bersamaan. Kerohanianmu terus ditumpu, terus kita benar-benar berpacu, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus mendengar suara Tuhan. Sampai titik di mana Tuhan panggil kita dan Tuhan katakan begini, tugasmu sudah selesai. Jadi siang hari ini mari sama-sama kita belajar lewat hal ini. Kita cross check diri kita. Apakah kita seperti rusa yang haus? Atau kita sudah mulai titik di mana kita udah nggak tahu apapun tentang Allah? Atau kita tahu dan kita mengerti tapi kita nggak mau melakukannya? Atau mungkin kita titik di mana kita sudah jenuh yang namanya tentang Alkitab. Saya capek dengan kehidupan gereja. Kalau kita mulai merasa itu siang hari, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Ambil waktu, kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan yang jamah setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan hadir dan menjamah setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Untuk bagaimana kami terus haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak, kami percaya bahwa kami tetap ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau berikan kami damai sejahtera itu Tuhan. Biar ada sukacita yang baru. Bahkan kami mengucap syukur untuk berkat yang begitu melimpah bagi kami semua. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tidak mampu jalan sendiri. Tapi kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari demi hari. Agar kami terus menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berakar, dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam penyerahan anak ya. Saya panggil Bapak Joni Desawen, seorang jemaat yang Pak Joni ya, Pak Joni Desawen ya, jemaat tetap di tempat ini, dan juga Ibu Uci Sawen ya, salah seorang pengerja paruh waktu di tempat ini di gereja kita ya. Maju ke depan. Kita akan ikut kita akan mendoakan ya dalam penyerahan anak ini ya. Ya. Dan saya sebagai salah satu pengerja tempat ini di GBI Rock Batam sebagai tim pengembalaan mendapat otoritas untuk menyerahkan anak ini di hadapan jemaat sekalian. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan anak ini. Anak ini namanya Abigail Gracia Elane Sawen ya, nama yang sangat cantik, bagus ya. Saya percaya bahwa orang tuanya yang memiliki sebuah impian, visi bahwa anak ini menjadi seperti Abigail ya. Mari kita arahkan tangan kita pada anak ini dan juga kedua orang tuanya. Bapak, hari ini hamba-Mu di hadapan para jemaat-Mu di tempat ini menyerahkan Abigail Gracia Elani Sawen dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan anak ini Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Tak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga Elaine seperti biji mata-Mu Tuhan. Dia akan mendapatkan pendidikan terbaik yang ada di negeri ini, bahkan hidupnya sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu. Kalau dia sebagai anak-Mu Tuhan, maka dia berhak menerima waris-Mu Tuhan. Kekayaan-kekayaan daripada bangsa-bangsa akan menjadi milik kepunyaannya.
hidupnya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kedua orang tuanya, Bapak John Sawen dan Ibu Uci. Engkau pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Sebagai saluran berkat untuk merawat anak ini Tuhan sampai dewasa nanti. Penyertaan Tuhan senantiasa dalam keluarga ini. Tuhan limpahkan berkat, hikmat marifat, kesehatan Tuhan berikan kepada Bapak John dan Ibu Uci. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan saya akan langsung serahkan akte ya. Ini fotonya belum ada ya. Sekarang foto kan gampang Pak, tinggal dipakai handphone udah bisa. Ini sertifikatnya ya. Dan ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa sudah diserahkan di gereja. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, pada sore hari ini saya ingin bertanya dulu sebelum kita mendoakan kepada Pak Asul Sugiman sama Bu Rachel Hayati. Apakah kalian bersedia untuk mendidik, membesarkan dengan kasih, dan senantiasa menuntun Putri Sharon Fernando Chu ke dalam Sharon Fernando Chu ya. Putri Sharon Fernando Chu ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pengenalan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau bersedia katakan ya. Ya. Pada hari ini tanggal 16 Februari 2021 hari Selasa di tempat kediaman Bapak Sugiman. Oleh karena iman kedua orang tua ini, beliau menyerahkan putri terkasih Sharon Fernando Chu dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya ialah di hadapan Tuhan sendiri. Saat ini dia hadir karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan di hadapan para jemaat terkasih Rock Batam, beliau saudara Sugiman dan Ibu Nur Hayati berjanji untuk menyerahkan kehidupan daripada Sharon Fernando Chu ke dalam tangan kasih Tuhan dan bersedia mendidik, mengajar kebenaran dan membesarkan dengan penuh kasih dan membawa Sharon Fernando Chu ke dalam kehidupan dan berkarakter Kristus. Mari kita orang pasien. Tuhan, di hadapan-Mu ada putri Sharon Fernando Chu ya Bapa. Ke dalam kasih-Mu Tuhan, oleh iman kedua orang tuanya ya Tuhan, yang menyerahkan kehidupannya total mulai saat ini Tuhan. Sharon Fernando Chu menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kehidupannya mulai saat ini selalu di dalam perkenanan Tuhan. Anugerah kasih-Nya melimpah. Dan kami percaya Tuhan, masa depannya gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan Tuhan, di dalam kebenaran Engkau membuatnya berhasil. Kami berkati Pak Sugiman ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah sebagai hikmat-Mu Tuhan, sebagai imam keluarga Tuhan, untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran, ditambah kepada Tuhan, dan terus di dalam kekudusan ya Bapa. Dan kami juga memberkati Ibu Rachel Nur Hayati ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan hikmat juga sebagai pendamping suami ya Bapa, sebagai ibu rumah tangga yang penuh dengan kasih ya Bapa, membawa anak-anak semakin dewasa dalam Tuhan ya Bapa, karakter Kristus ya Bapa. Dan dalam Tuhan Yesus Engkau juga
memberkati keluarga ini Amin. dengan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, curahkan, limpahkan kasih-Mu di dalam keluarga ini. Kami percaya kasih-Mu melimpah ya Bapa. Tuhan Yesus, mulai saat ini keluarga ini bersama Sharon Fernando Chu Tuhan, Engkau terus membawa damai sejahtera. Amin. Tuhan melimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak putri ini Tuhan, Firman Sharon Fernando Chu ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Kau berkati Bro Febri Tuhan dalam pelayanannya dan keluarganya, juga kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan adalah yang terbaik yang kami miliki, dan kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Tadi kita dilayani oleh Pak Febri ya. Pak Febri sekarang sudah pendeta muda Bapak Ibu. Ya. Sudah ditasbihkan tanggal 3 Februari bertempat di gereja Alpha Omega, tempatnya Pak Johnson Silitonga. Dari GBI Rock itu ada 3 orang, Pak Febri, saya dan juga Adonwaru ya. Jadi ada 76 pejabat ya dari PDP ya, pendeta depan pintu. Dinaikkan menjadi pendeta muda ya setelah melayani kalau secara teoris harus melalui 4 tahun ya. Jadi ada 76 orang termasuk pendeta yang dari gereja lain yang bergabung ke GBI ya, itu kan statusnya mesti diturunkan menjadi PDM dulu ya. Jadi 76 orang, tahukah Bapak Ibu dari ke-76 orang itu, ya kita ini kan sebetulnya kalau untuk level Batam ini kan ya kayak belalang lah ya, dibanding gereja lain kan. Ada gereja Tabga, HOG, Windsor. 76 orang itu hanya satu yang dipanggil ke depan untuk membacakan ikrar sebagai pendeta muda. Dan itu Pak Febri, karena apa? Karena nilainya paling tinggi. Bayangkan, 76 orang dia yang paling tinggi nilainya Bapak Ibu, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapak terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah kepada setiap kami Tuhan. Untuk firman-Mu yang Kau taburkan melalui hamba-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, bahkan berakar secara kuat, bertumbuh dan menghasil buah pada musimnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan siang hari ini kami mengangkat dua tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau, kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan daripada-Mu, Engkau menyertai setiap kami, kemana kami melangkah menjadi milik pusaka bagi setiap kami, rumah tangga kami Engkau berkati, anak-anak kami Engkau berkati, usaha kami Engkau berkati, pendidikan kami Engkau berkati. Terima kasih Bapak, pulanglah dalam kasih anugerah, penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai engkau sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Gongsi facai. Angpau nalai. Birthday to you. Ulang tahun. Happy birthday. Mari juga kita merayakan ulang tahun dari pendeta Febri. Happy birthday
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh ya, haleluya. Istrinya pasti ada di sebelah. Belum disuruh nyebol loh, sudah nyebol duluan. Apa kena angin? Haleluya. Boleh ya? Kita tetap berdiri ya. Febri dengan boleh sekarang tiup 1, 2, 3. Nah ini dibuka maskernya. Amin. Haleluya. Ya, saya ingin memberikan satu ayat buat Febri, tetap dipegang aja itu ya. Happy birthday, selamat hari ulang tahun, Tuhan berkati. Nah kebetulan hari ini juga berkhotbah ya. Febri umur berapa? 43, oh si muda ya. Yo, saya ingin membacakan satu ayat buat Febri khususnya. Sefanya 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu Febri ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan buat engkau. Wow, Tuhan bergirang karena Tuhan melihat engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya dan ia bersorak-sorai karena engkau dia bersukacita. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Sekali lagi Tuhan berkati. Saudara mau suruh apa? Tadi sudah khotbah. Suruh cium istrinya, coba gitu ya. Bukalah maskernya. Udah enggak takut COVID kok. COVID-nya sudah hilang. Katakan amin. Haleluya. Rotinya boleh ditaruh dulu. Mungkin ditaruh meja gitu. Ya. Saudara hari ini jangan buru-buru pulang ya. Ada donat, ada jeruk, ya, ada kue tart. Kue tart itu ada buatan dari Pak Antoni. Ya, beli kemuliaan dulu. Itu kue tart, saudara. Nanti donat itu adalah hasil dari pekerjaan Antoni dan Etsuko. Hari ini dia memberkati. Ya. Yuk, ini ciuman dulu ya. Cik, tunggu. Ayo, apa? Febri yang menyium istrinya atau istrinya mencium? Yang mana dulu lah? Oh gitu, oh ya Mulan dulu yang mau mencium suaminya. 1, 2, 3. Sekarang ganti Febri yang peluk istrinya dong. Kevin matanya ditutup. Ya. Vin matanya tutup dulu Vin. Ayo lu rangkulnya yang mesra. Dulu waktu janji nikah enak kok sekarang nggak mau yuk. Oh, 1 dulu goyang dulu pelan-pelan. 2 jangan dulu. 3 pelan-pelan. 3. Oke, iya. Dulu waktu mau nikah bibirnya yang dicium, sekarang pipinya, nakalan. Ya, nakalan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, selamat panjang umur. Ya, diberi Tuhan kesehatan. Terima kasih. Sekali lagi saudara, kongsi-kongsi fakzai. Ya, selamat tahun baru. Ada berita juga sukacita, Bapak Gembala ada perkembangan luar biasa, kakinya sudah bisa digoyang-goyang. Ya. Tangannya juga selalu dia pulang pasti ditanyai yang datang tadi siapa aja, ngapain aja gitu pasti ditanyai. Saya bilang sukacita jemaat di tempat ini. Dan puji Tuhan juga, tadi saya agak sedikit terlambat. Saya ketinggalan nyanyiannya Antoni. Saya dulu pikir Antoni itu cuma main bass saja. Enggak tahunya pimpin pujian. Wow. Siti Moede dikalahkan. Wow. Ya puji Tuhan. Saya enggak pernah dengar kalau dia mimpin pujian. Enggak tahunya memang benar saudara. 1 menit. Kemarin waktu summit. Ya Febri waktu dengar summit. Pak Arifin semua dengan tim penatua, kita summit 2 hari. Gereja sekarang adalah gereja generasi. Saya bersyukur tepat pada waktunya Tuhan memberikan generasi di tempat ini. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Wow. Ya, generasi Tuhan sudah persiapkan. Hari ini juga kalau kita boleh melihat anak-anak muda di tempat ini. Yang tua jangan letih lesu, yang 60 tetap semangat. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Silakan menikmati, ada Selamat jeruk, hari Minggu. ada donat buatan Etsuko. Silakan menyanyi. Jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka. Oh, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka sebab jadi rangkaku. Mari tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Apa? Bersuka, Dia kirangkanku kok. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku. Amin. Ku bersuka sebab jadi rangkanku. Oh, sekali. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka. Mari jemaat Tuhan kita katakan jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku bersuka, ku bersuka.